Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 21 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia. Oke, kita mulai aja. Oke, aku lihat di sini dia ingin meminta maaf ya, dan dia sudah belajar dari apapun yang pernah terjadi di hubungan kalian, dari kesalahan-kesalahan dia ataupun banyak lah ya pelajaran-pelajaran yang dia dapat ambil dari hubungan dia bersama kamu, dan ada suatu kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu, bukan hanya satu, mungkin banyak ya, karena di sini lihat dia ini kan ada seseorang, terus ini meminta maafnya itu sampai apa namanya, seperti memohon sekali seperti itu ya. Berarti ini aku lihat banyak sekali ya, atau menyesal banget orang ini. Jadi aku lihat di sini dia pengen meminta maaf banget. Kemudian aku lihat kodependensi ya, dia ketergantungan banget. Bisa ini ketergantungan, dia ketergantungan bangetnya sama kamu, karena di sini addiction or affection your romantic life ya. Jadi aku lihat di sini dia itu ketergantungan banget sama kamu ya. Dia itu kayak udah klop, cinta mati gitu deh sama kamu. Dia sayang banget, cinta banget sama kamu, kayak kamu itu nggak bisa lepas dari love life dia gitu ya. Retreat, oke. Aku lihat di sini dia kemarin itu terlalu terhubung banget secara duniawi gitu ya, atau mungkin sampai sekarang masih sebenarnya, dan dia ingin kembali lagi ke hubungan percintaan dia gitu. Karena setelah dia terlalu lama memikirkan tentang hal-hal duniawi ya, dia kayak semakin jauh dari kamu, dia semakin kehilangan kamu ya. Hidup dia semakin hampa tanpa kamu seperti itu. Makanya di sini dia ada keinginan lagi untuk datang ke kamu. Cuman pas dia lihat kayaknya kamu udah nggak terlalu peduli sama dia ya, ini unquiet love, udah nggak peduli, kayak udah nggak butuh, kayak udah mengabaikan dia gitu ya. Kamu sudah mengabaikan dia, sudah kayak nggak ada rasa seperti itu. Nah, dan aku lihat di sini dia kayak butuh seseorang untuk bisa membantu hubungan dia bersama kamu ya. Dia butuh teman curhat, teman untuk memberikan dia solusi, teman untuk bisa menghubungkan kamu dengan dia lagi seperti itu ya. Dia butuh seseorang untuk bisa membantu dia bisa terhubung kembali dengan kamu. Ya, jadi dia ini merasa kayak sudah ditinggalkan oleh kamu ya, sudah tidak diterima lagi dengan kamu, sudah kamu sudah tidak mau lagi gitu ya. Dia ngerasa ditinggalin banget sama kamu, dia merasa kayak apa ya, nggak dibutuhin lagi dengan kamu. Dan sebenarnya di sini dia ini
nggak cuma dia ya sebenarnya. Antara kamu dengan dia ini kayak ada suatu persaingan entah apa ya, tapi ini kalau desainnya reverse itu ada indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain ya, ingin memiliki suatu keuntungan satu sama lain entah dari bidang apa, tapi ya baik kamu pengen ada keuntungan dari dia, mungkin kamu menginginkan kasih sayang dari dia, menginginkan perhatian dari dia. Kalau dia mungkin bisa jadi kalau desain ini berhubungan dengan uang ya, keberlimpahan. Nah seperti itu, bisa jadi seperti itu. Bisa juga desain ini tentang keluarga, anak, seperti itu ya. Jadi sama-sama ingin ada take and give lah ya. Cuman di sini tuh masih ada ego ya, entah di kalian berdua ini masih sama-sama ego atau dia ini aja yang punya ego yang terlalu tinggi sehingganya membuat kamu tuh ngerasa kayak takut gitu ya untuk bisa lanjut hubungan dengan dia, atau kamu takut untuk bisa serius dengan dia ya. Akhirnya di sini kamu menarik diri karena orang ini terlalu ego, orang ini terlalu sombong, orang ini terlalu apa ya, impulsif ya. Kamu kayak nggak mendapatkan apa ya, ketenangan, kenyamanan dari si dia. Jadi kamu kayak menarik diri udahan dari si dia ini ya. Jadi gini, apa ya, namanya tuh cobalah untuk ini ya, untuk menurunkan ego sih sebenarnya ya kalau pesan-pesan ini, agar hubungan kalian itu bisa terjalin. Kemudian itu coba pikirkan lagi sebenarnya niat dari awal kalian ini maunya apa gitu. Kalau misalkan memang mau mencari pasangan dan menjalin suatu pernikahan, maka ya harus adanya saling apa, perhatian ya, jangan ego gitu ya, jangan terlalu memaksakan gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini ada two of one-nya reverse, berarti kalian LDR ya. Mungkin juga ada yang baru pindah ya, entah pindah ke luar negeri atau mungkin kalian LDR-nya itu sampai beda negara seperti ya, beda kota, beda provinsi, beda pulau, beda negara bisa jadi. Nah ada juga yang baru berpindah akhirnya membuat kalian putus hubungan. Nah kalau menurut aku dari sisi dia ini lagi kebingungan ya, lagi kebingungan, entah ini karena jarak juga atau mungkin ada suatu masalah ya yang dia alami, sehingganya dia harus mengambil keputusan untuk berpisah terlebih dahulu dari kamu. Tapi kalau aku lihat di sini tuh bukan, dia tidak ada niatan gitu loh, tidak ada niatan untuk menjalin dengan orang baru, enggak, dia enggak ada niatan lagi untuk berselingkuh seperti itu. Kalau aku lihat di sini tuh dia lebih memilih untuk sendiri itu karena gimana ya, kayak dia tuh lagi bingung kalau misalkan mau ngejalin hubungan dengan kamu dengan jarak yang kalian miliki ini kayaknya sulit gitu, apalagi ada suatu masalah yang dia alami. Dan aku juga lihat di sini ada suatu ketakutan dari dia, entah apa ya, tapi intinya di sini ada suatu ketakutan juga. Nah itu yang bisa mempengaruhi hubungan kalian, makanya di sini dia kayak pengen pergi tapi nggak bisa pergi banget dari kamu ya. Jadi dia lebih memilih untuk ya udah deh kita pisah aja dulu gitu. Nah jadi di sini masih ada kebimbangan ya, antara dia harus menjomblo atau balikan lagi sama kamu itu masih bingung karena ada suatu entah ketakutan apa, entah itu memang masalah pribadi yang membuat dia takut akan mempengaruhi hubungan atau apa, tapi ada ketakutan yang tidak kita ketahui gitu ya. Ini belum ketemu nih apa yang dia takuti. Tapi ya aku ngelihat di sini ngerasa kayak hubungan ini tuh hambar gitu ya, hubungan ini tuh kayak stuck, nggak ada perkembangannya gitu, kayak ya gini-gini aja gitu ya, nggak ada kemajuan seperti itu. Dan dia ngerasa pun hubungan ini kenapa dia memilih untuk berpisah dengan kamu, karena dia ngerasa kayak hubungan ini kok yang nggak ada jalannya gitu ya, kayak nggak ada solusinya, kayak bener-bener kayak udah gagal gitu ya. Dia ngerasa kayaknya memang harus diakhiri aja. Jadi ini sepertinya seperti kayak, bukan seperti kayak, tapi memang menurut dia itu ini seperti
udah nggak bisa dipertahanin gitu ya. Dia pun udah menyerah gitu. Tapi menyerahnya itu gini, untuk saat ini tuh nggak ada solusi gitu ya. Ya jadi saat ini tuh dia lagi kebingungan karena hubungan itu yang nggak ada solusinya. Nah mungkin menurut dia nanti seiring berjalannya waktu akan ada solusi gitu ya, tapi untuk saat ini tuh kayak sulit untuk bisa dipertahankan hubungannya ya. Jadi ini tindakan impulsif dari dia ya, tindakan impulsif yang dia lakukan terhadap hubungan ini nih, the death ya. Jadi akan ada suatu perubahan sih ya, yang mau tidak mau harus terjadi karena ini death. Dan dia merasa bahwa apapun yang selama ini dia usahakan tuh kayaknya nggak menemukan hasil gitu ya, tidak membuahkan hasil dari hubungan kalian. Makanya di sini aku lihat dia ingin mengakhiri. Terus juga kayaknya dia ini udah kayak apa ya, putus harapan gitu ya, putus harapan untuk hubungan ini bisa terjalin. Makanya di sini dia mengambil keputusan yang benar-benar melepas kamu kayak gitu ya. Tapi nanti akan kok ada masanya dia akan balik lagi, karena ini eight of cup-nya itu reverse ya. Apalagi di sini ada that. Oke. Jadi gini, ada suatu kebiasaan lama ya yang tidak dia ubah gitu ya, tidak dia ubah. Dan ini akhirnya mencegah hubungan kalian itu tidak bisa terjalin ya, tidak ada kemajuan di dalam hubungan ya. Dan aku lihat di sini masalah atau apa yang selama ini tidak dia ubah itu, atau kebiasaan yang lama tidak dia lepaskan, ini masalah yang mendarah daging ya. Bisa jadi ini tentang keuangan, bisa jadi ini tentang perselingkuhan ya, apapun itu yang tidak dia lepaskan ya. Kalau misalkan ini tentang finansial, keuangan dia yang selama ini tidak dia rubah, nah itu juga kan berpengaruh ya. Akhirnya hubungan kalian juga terhambat karena dia juga harus selalu memikirkan bagaimana caranya untuk stabil gitu ya. Akhirnya ya dia sibuk kerja, akhirnya kamu diabaikan lagi seperti itu. Atau misalkan kalau tentang perselingkuhan, dia selingkuh lagi gitu ya. Ya akhirnya hubungan ini nggak ada kemajuan seperti itu. Nah apapun itu yang mendarah daging ya, yang selama ini tidak mau dia rubah, yang selama ini tidak mau dia buang, kebiasaan lama ataupun kebiasaan yang sudah mendarah daging di diri dia, mau tidak mau itu harus dihilangkan ya, harus dibuang jauh-jauh agar hubungan ini ada perubahan ke yang lebih baik gitu ya. Karena ini paksaan ya, kalau death ini kartu paksaan yang memang harus terjadi gitu. Dan ini memang menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan. Jadi kalau misalkan tentang keuangan, dia akan benar-benar dijor banget, dia akan merasakan segitu perihnya, segitu sakitnya, dia harus berjuang untuk menghasilkan finansial yang baik gitu ya. Kalaupun tentang percintaan pun ya begitu. Kalau misalkan tentang perselingkuhan ya, dia akan mendapatkan karma yang sangat-sangat menyakitkan gitu ya. Jadi death ini bisa jadi kartu karma ya. Jadi dia harus menyelesaikan karmanya untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu. Kemudian ada Two of Swords ya. Ya memang saat ini kalian itu kayak lagi perang kayak perang gitu ya, atau mungkin lagi diam-diaman atau tidak saling peduli gitu ya. Atau mungkin di sini kamu yang tidak peduli dengan dia karena di situ unquiet love, tapi dia kayak masih mengharapkan kamu. Jadi saat ini kamu yang mengeksekusi ya, mengeksekusi untuk mengakhiri ataupun tidak peduli dengan dia. Apa ya, dia ngerasa kayak bingung juga di sini ya, bingung karena dia kayak walaupun situasinya seperti ini, dia itu tidak mau gitu ya, tidak mau meninggalkan kamu, tidak mau pergi dari kamu seperti itu. Dan walaupun seperti itu, dia juga nggak gini, kamu pergi ninggalin dia
ya, tapi dia nggak terima dia ditinggalkan oleh kamu, atau dia tidak setuju dengan kepergiannya kamu gitu ya. Tapi di satu sisi juga dia tidak mau, tapi dia juga tidak bisa memberikan solusi di hubungan kalian. Tidak ada juga perubahan di dalam hubungan kalian. Jadi kayak cuman hanya sekedar penyesalan, keinginan, permohonan maaf seperti itu, tapi tidak ada action dari dia. Seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini ada sesuatu yang ragu-ragu ya, ragu-ragu untuk dia putuskan, karena ini takutnya akan ada dia akan terekspos tentang sesuatu ya, entah misalkan tentang keuangan dia yang lagi drop. Mungkin dia ini takut kalau misalkan dia akan ketahuan bahwa dia ini keuangannya lagi berfluktuasi ya, lagi drop banget. Jadi dia takut akan dipandang teman-teman atau bahkan dipandang oleh kamu bahwa dia ini ya tidak punya apa-apa semacam itu ya. Dia takut banget, dia ragu banget untuk bisa terbuka di sini. Dan kalau Two of Swords ini memang dia memang harus sekarang nih ya, harus belajar untuk mandiri sih, harus belajar untuk mandiri dan menangani masalahnya sendiri. Jadi saat ini tuh dia benar-benar sedang menanggung masalah dia sendiri, masalah apa yang memang ini menjadi karma bagi dia ya. Dan ya apapun itu ya, tentang keuangan ataupun tentang percintaan dia, nah ini harus dia tangan sendiri, nggak bisa dibantu oleh kamu ataupun siapapun di sini. Walaupun dia di sini mengharapkan ada seseorang yang bisa membantu, ya mungkin nggak akan sepenuhnya bisa dibantu gitu ya, karena ini memang ini kartu untuk mengajarkan dia tentang kemandirian. Memang harus dia selesaikan sendiri, dia harus mengambil keputusannya sendiri gitu, dia harus bisa mengambil keputusannya sendiri. Dan the Fool ya, kalau the Fool ini kalau dibilang sayang cinta, oke, sayang cinta, cuman aku lihat di sini dia memang belum siap untuk kamu ajak komitmen ya. Ya mungkin karena ada suatu masalah ini ya, dan ini kan masalah mendarah daging. Nah masalah yang mendarah daging inilah yang membuat dia memang belum siap untuk kamu ajak komitmen ya. Kalau sayang, cinta, cuman dia kayak ada rasa penyesalan, kayak ada rasa malu gitu ya, karena gini, dia menempatkan kamu pada situasi yang tidak bisa dia berikan kepastian kayak gitu ya. Dibilang ya orangnya kan impulsif ya, jadi dia itu akan melakukan sesuai dengan apa yang dia pikirkan aja gitu. Dia tidak melihat untuk kedepannya akan harus bagaimana, seperti apa gitu. Dia memang orang yang impulsif. Jadi makanya di sini the Fool-nya keluar. Ya, the Fool-nya keluar. Memang dia ngejalanin hubungan sama kamu, ya udah ngejalinin aja, tapi dia kayak nggak ada tujuan dengan kamu kedepannya mau kayak mana. Karena di sini the Fool, dia memang belum siap untuk berkomitmen ya, entah karena apa dia belum siap berkomitmennya, tapi bisa jadi ini tentang apa yang mendarah daging di kehidupan dia dan dia tidak mau merubahnya. Entah itu tentang keuangan, atau dia masih suka bermain dengan wanita atau pria di luar sana gitu ya, masih suka menjajaki dengan yang lainnya gitu ya. Dan kalau misalkan ini kalian masih PDKT-an gitu ya, belum ada misalkan kalian ini belum ada suatu komitmen dari awal gitu ya, atau belum ada omongan nih kamu gimana ya, masih penjajakan gitu ya antara kamu dengan dia. Bisa jadi kalau kalian masih baru ya, masih baru atau baru aja penjajakan gitu ya, bukan orang lama nih. Kalau ini yang aku ceritakan ini bukan orang lama, bisa jadi dia ada dua pilihan pasangan ya. Tapi kalau misalkan ini orang lama ya, bisa jadi dia bingung tentang hubungan ini aja gitu ya. Dan ini masalah
masalah dia, masalah pribadi dia aja gitu ya, yang sedang dia sedang dia tempuh ya. Ya, ini karma yang sedang dia tempuh sekarang. Itu aja sih masalahnya ya. Cuman memang masalah ini memang berat banget ya, ngebuat dia ngerasa sakit banget. Walaupun aku bilang ini masalah ini aja, tapi sebenarnya masalah ini sangat pelik, sangat rumit banget, sangat membuat dia sesak napas bahkan ya. Makanya di sini aku lihat dia menghindar dari kamu, pergi dari kamu, karena ini masalahnya sampai sesulit itu ya, sampai dia itu kayak sering tarik nafas gitu ya, tarik nafas, buang nafas seberat itu ternyata masalah dia ya. Ini namanya juga karma ya, karma. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan untuk zodiak yang paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.